Halo guys, kita hari ini mau ngajak ownernya Pesta Party Supplies untuk ngobrol-ngobrol nih dengan perjalanan dia yang sudah belasan tahun, 16 tahun loh guys. Mungkin pertama-tama yang saya mau tanya itu untuk Bu Yunike di sini pengen tahu dong kira-kira asal mulanya kenapa terjun ke bisnis ini di tahun 2005 itu kan pastinya belum kayak sekarang. Kalau sekarang kan pemain balon sudah lumayan banyak ya Bu ya, syukur-syukur ya. Tahun 2005 saya memang waktu itu aslinya bukan mau buka toko balon sih. Apa tuh kalau boleh tahu? Aslinya mau buka toko listrik. Toko listrik, oke. Sudah panggil supplier, udah nentuin nama. Tiba-tiba si papa saya itu bilang, oh kok cewek-cewek buka toko listrik, karena saya kan memang harus jalanin usaha sendiri karena suami saya kerja tempat lain. Nah setelah itu jadi bentar, kalau nggak salah Ibu Yunike nih keluarga entrepreneur lah gitu. iya, soalnya kan orang saya kebetulan juga punya toko, jadi mereka mengharapkan anak-anaknya untuk buka usaha sendiri. Akhirnya saya sambil pikir-pikir, terus saya buka. Kalau zaman dulu kan ada Yellow Pages tuh Pak, yang kuning. Oh iya, zaman dulu ya. Ya, ada Yellow Pages, ya itu saya bingung buka apa ya tokonya yang kira-kira cocok untuk saya. Akhirnya saya buka ada balon. Itu siapa? Nanti ada juga pabrik lilin, itu siapa? Jadi dia sendiri-sendiri. Terus ya saya pikir-pikir, kenapa saya nggak buka yang langsung jadi satu aja, tapi khusus itu dan saya lengkapi. Dari situ saya mikir-mikir, mungkin ini deh, aku di Malang belum ada yang kayak gitu, jadi masih jarang banget, ya hampir nggak ada sama sekali toko yang berani buka kayak saya, karena memang kan prospeknya kelihatan apa ya? Barang remeh ya? Barang remeh. Tapi saya cuek aja, dan saya mikir-mikir apa ya kira-kira yang nama yang cocok. Akhirnya saya milih itu, kepikiran Pesta Party Supplies. Pesta Party Supplies. Karena selalu ada hubungan sama ada acara pesta. Ya itu. Terus saya cepet-cepet ke komputer lama saya dan cepet-cepet bikin logonya. Oh bikin sendiri tuh? Logonya semua bikin sendiri? Ya logo awalnya sih sebenarnya bukan ini. Logo awalnya dulu sebelumnya beda sama yang ini, tapi terus ya berjalannya waktu saya ganti. Tapi berarti memang cocok dengan, maksudnya kalau tadinya buka toko listrik kan Ibu berarti punya background desain juga gitu? Iya, saya di kafe sih. Nah, berarti memang cocok ya. Dibanding dari listrik ke listrik ke sini lebih sesuai dengan passion gitu ya. Oke. Tadi diceritain juga sebelum ini kalau ini lokasi keempat sebetulnya. Iya. Bukan artinya memang bukan 4 toko berjalan sekaligus ya, tapi pindah gitu. Pindah. Nah, itu bisa ceritain nggak sih Bu? Kira-kira kesusahannya apa sih dulu awal-awal dan sampai sekarang tuh apa yang bisa diambil gitu? Ya, awal-awal sih buka tokonya seadanya. Cari channel supplier barang-barang juga nggak semudah sekarang yang semuanya serba online. Ya. Kota besar yang paling dekat dengan sini kan hanya di Surabaya. Ya udah saya ke Surabaya, cari-cari di pasar sendiri satu-satu. Terus etalase pun juga etalase bekas orang tua. Terus kalau tempat memang saat itu masih kontrak. Jadi pertama-tama sewa ya, kontrak ya. Kontrak rumah yang sekalian toko. Jadi saya kadang ngurus anak. Terus jadi tinggal ke bawah. Berarti itu guys, berarti itu perjuangannya tuh awalnya mungkin kalau ngobrol-ngobrol dengan seniman balon lain kan banyak yang kayak masih bimbang ya Bu, maju mundur mengenai punya toko gitu ya. Tapi pertama-tama nggak harus langsung beli ya. Toko untuk barang remeh gini aja bisa berjalan 16 tahun dan awalnya dari sewa sampai kalau yang sekarang di sini puji Tuhan milik sendiri. Mulai dekor tuh tahun berapa? Apa langsung atau enggak? Gimana tuh? Awal sih kan saya mungkin masih meraba-raba pasar jual yang lain-lain. Terus dalamnya waktu mulai saya dibeliin laptop sama suami saya. Wah, oke. Saya mikir kenapa ini laptop daripada dianggurin, pakai aja buat cari cuan. Modal kerja ya, lumayan. Akhirnya saya pakai ilmu saya juga, saya desain printable, kayak gitu zaman dulu sih booming sih. Ada satu teman saya yang bilang, Nik, itu Facebook kamu rawat. Padahal saya anggap remeh pertama, terus karena kata-katanya dia saya mulai meneladani.
Saya ingat tuh waktu itu kita ada cerita. Iya. Kita baru tahu ya, baru beberapa tahun lalu ya. Karena awal-awal kita mulai ada 5, kan kita juga pengen ngerangkul dekorator-dekorator. Dan kita ngontekin tuh dulu toko-toko pesta. Sempet nge-DM, ternyata yang jawab Bu Yunike. Dan kita nggak sadar kalau ya waktu itu ya saya sih yang nge-DM gitu. Jadi Saya kita dulu sih sempat underestimate juga sih, Pak. Apa sih ada merek lokal kan kalau dulu zamannya zaman balon Cina yang banyak kan. Iya. Saya memang udah jual balon, terus ya memang papa kan melayani dekorator. Iya. Dan memang terima bikin simple standing waktu itu, tapi nggak seperti sekarang. Akhirnya saya cari info-info, ketemulah dengan ada 5 ini. Ini ya udah waktu kursus pertama di Surabaya, saya mikir-mikir kenapa saya nggak jadi reseller. Ya dari situ, dari kursus pertama, dan saya kebetulan waktu nyoba, memang sebelumnya saya cuma bikin bunga-bunga aja sih. Kursus memang saya belajar dari YouTube, itu bunga-bunga aja. Terus begitu kenal ada 5, oh begini tuh, tahu caranya, oh ini. Terus masuk komunitas juga. Iya. Itu yang paling penting sih. Ya, Itu yang paling penting. Itu, ada 5, ya kita coba ngajarin sedikit, tapi dari komunitas dapatnya pasti jauh lebih banyak. Ya, itu lah. Setelah itu ya udah coba kontak ada 5, karena waktu itu kayaknya barang Cina susah masuk. Momentumnya ya. Saya mikir-mikir, kalau sampai balon habis, bahaya ini, aku kan jualan apa? Makanya saya langsung cepet-cepet kontak ada 5, nekat untuk jadi reseller. Dan ternyata, puji Tuhan, sampai sekarang tetap jalan. Mudah-mudahan cuan ya Bu. Cuan. Amin. Jadi berarti kalau untuk dekor dan itu emang waktu itu mulainya setelah ikut workshop kita tuh ya, Surabaya 2017 ya? Iya, 2018 awal. 2018 awal ya? Oh berarti cukup masih recent juga ya? Iya, itu sebelumnya sih saya cuma terima itu yang standing itu, nanti diantar ke orangnya. Setiap ada yang mau tanya dekor, bisa dekor, saya nggak spesialis dekor. Kalau kita rangkum sedikit, berarti nggak nyesel dong Bu terjun di dekor? Nggak nyesel banget. Nggak nyesel banget ya? Nyesel banget ya. Dan gimana ngedukungnya kalau dekorasi, nah ini dari pengalaman yang udah 16 tahun nih, gimana ngedukungnya? Punya toko iya, dan punya servis, jadi jualan servis juga iya? Iya, kalau kita bikin jasa aja, itu kadang kan ada barang-barang yang nggak ada. Terus kita kan kalau saya sih Pak, bikin tuh walaupun udah ada harganya, tapi saya kan pengennya bikin yang baru, yang sesuai dengan aspirasi gitu ya. Jadi kalau punya toko kayak gini, saya tinggal ambil. Ya. Jadi saya nggak bingung cari-cari lagi gitu. Jadi memang langsung cepet ambil. Oh kurang ini, ambilkan ini gitu. Istilahnya mungkin kalau nggak tahu deh ya. Kalau kayak masa kininya, bener nggak? Kalau kayak crowdsourcing, jadi ya atau barang jualannya ini banyak yang mau beli juga gitu. Tapi kalau memang perlu untuk dipakai sendiri, ya, udah ada gitu. Nah, pastikan dengan kita ngedekor dan sebagainya, ada aja kan yang nganggep kayak wah, kalau gue ngajarin kan nambah saingan gitu, atau padahal kan ya kita kan juga jualan balon ya sebenarnya ya. Nah itu gimana? Apa ya? Apakah ada nilai positifnya sebagai dekorator jualan balonnya itu selain tadi balon cuma tinggal ngambil ya pastinya, tapi untuk perluasan pasar tuh ada positif nggak sih, Bu? Positif banget. Positif banget ya. Jadi awal-awal dulu sih sebenarnya saya masih kurang ini sih. Nanti ilmu saya dicontek banyak tuh yang kayak gitu. Jadi tapi serba salah juga karena saya kan juga jualan barangnya. Jadi mau nggak mau sekarang kadang kalau misalnya ada yang beli terus nanya, ya udah saya kasih tahu aja. Jadi misalnya ini balon deko atau balon ini atau ini caranya gimana supaya masukin konfeti dan ya karena saya jual sendiri-sendiri kan, konfetinya jual sendiri, balon lateknya jual sendiri, ya udah saya ajarin. Mereka ya malah saya kasih makasih dong. Itu dengan itu omset untuk penjualan toko dia naik. Nah tapi itu mengurangi omset jualan parselnya nggak? Puji Tuhan kalau sampai saat ini sih berjalan seimbang. Enggak ya? Enggak kan berarti? Lagian anyway kalau saya mikir juga kita juga terbatas kan, maksudnya emang kita punya ratusan orang yang bisa 100 itu hari ini juga kan nggak mungkin ya Bu ya. Palingan satu hari ada maksimumnya lah, kita setiap orang pasti, setiap usaha pasti punya maksimumnya sendiri-sendiri.
ada yang bilang juga, kakak saya sih waktu itu bilang, kamu nggak mau ngajarin, dia bisa cari ilmu ke tempat lain. Iya. Malah rugi, dia nggak beli tempat kita ya. Iya, Gitu. makanya ya udahlah, kita harus belajar berbesar hati sih, itu aja sih. Iya. Kira-kira tipikal customer di Malang tuh seperti apa, Bu? Di Malang sih orangnya oke-oke, ya yang oke. Iyalah customer ya. Customernya sebenarnya oke-oke. Jadi untuk yang kalangan yang serada, mereka percaya. Kalau udah percaya, ya udah. Terus-terusan. Tinggal, nih aku bikinkan ini, nggak tanya harga, nggak tanya apa. Tinggal tunggu invoice. Tinggal tunggu invoice. Nah itu kayak tipikal di Malang. Tapi kalau yang bandingin harga terus lari ke toko sebelah, itu juga banyak. Ada banyak itu juga. Sebenarnya udah makanan kita sehari-hari lah ya. Iya, Pak, namanya main toko Malang. ya, pastilah. Nah, tapi ada pengalaman yang kayak berbekas banget nggak sih? Setiap customer yang tanda kutip menyebalkan, mereka menyebalkan dengan caranya masing-masing sih. Oh. Jadi, ada yang bawelnya kebangetan, ada yang ngeceknya kebangetan, bosi, ya kayak gitu-gitu sih. Saya mikirnya ya kuncinya anggap mereka teman aja. Jadi kalau pas gitu ya udah. Biasanya sih Pak pengalaman. Apalagi kalau misalnya sama tante-tante, ai-ai yang power of emak-emak ya. Yang suka tanyanya suka detail, terus mereka kan gampang nggak nyambung. Ya itu saya sabarin aja. Biasanya mereka kembali malah. Kalau kita telaten, kita sabarin, itu mereka bakal kembali ke kita terus gitu. Itu tuh masuknya berarti yang bawelnya minta ampun. Iya, sampai yang kalau bawel tuh kayak gimana sih kalau bawel tuh? Aduh, telepon padahal cuma balon satu meletus, itu minta balik lagi, minta ya udahlah, nggak apa-apa lah. Oh, jadi balik situ terus kita bawa balon yang itu terus kita pasangin gitu. Iya, selama saya di sini masih keburu, ya udah saya jalan. Tapi kalau udah memang kita nggak ngendel, ya udah saya bilang terus terang saya nggak keburu gitu. Terus kalau nggak keburu biasanya marah atau gimana? Pernah marah? Ya saya sih sambil minta maaf. Tapi kalau udah. Oh, berarti teknik ya, itu teknik ya, berarti. Padahal dalam hati benernya. Dongkol. Mungkin anak-anak di toko yang, ini nyebelin gini, tapi ya saya di depan orangnya ya tetap harus. Kita kan namanya ya memang pembelian adalah raja. Cuma kalau mereka yang sampai nekan kita, pokoknya jangan sampai mereka menghina kita, itu aja sih. Kalau. Tapi pernah dihina nggak, Bu? Wah, nggak dihina. Pernah. Nggak sampai dihina gimana, cuma yang diremehin sering lah Pak. Iya, kalau diremehin balon doang. Ya. Itu kan udah makanan sehari-hari banget ya. Balon doang. Gitu. Balon doang kok mahal kayak gitu. Ya itu dijawab santai, nggak usah marah, nggak usah emosi ya. Iya mahal karena bikinnya susah kayak gitu. Jadi ini bikinnya susah loh. Kalau mau beli bahannya aja di sini. Nah, itu dia. Nah, itu guys. Nah, itu mungkin salah satu poinnya kenapa punya servis dan punya toko. Karena kalau toko kan kita ya anyway omset nggak hilang. Abis itu biasanya yang memangnya tidak punya jiwa untuk yang handicraft gitu, istilahnya jadinya kan dia akan discourage ya karena wah ternyata balon susah juga ya. Iya, jadi aku dibilang mahal Pak pokoknya. Iya. Kalau dibilang mahal justru bangga karena karya kita berarti karya mahal. Betul harus bangga. Jadi jangan malah jadi nggak pede karena dengan nggak pede berarti kita juga nggak pede terhadap karya kita. Jadi dianya juga kalau kita nggak pede terhadap karya kita gimana dia? Tapi kalau bisa menghargai. Mahal juga harus bagus. Jangan sampai mahal terus jelek. Setuju. Berarti ya itu biar gimana namanya usaha nggak ada template-nya, pasti harus lihat celahnya di mana tergantung pasar. Ya. Pasarnya di Malang kebetulan seperti itu ya mungkin kalau pasarnya di Surabaya atau pasarnya di itu mungkin bisa agak sedikit berbeda ya gitu. Bu, kalau misalnya ada nggak sih kayak kata-kata customer yang paling membekas untuk Ibu? Kira-kira malah nyenengin gitu, ada nggak? Ya itu sama sih kayak yang tadi saya omongin, dia bilang, "Nih jangan takut jual mahal." Gitu. Karena ya kamu punya pasar sendiri. Jadi biarin orang bilang misalnya, "Kok mahal gini?" Ya udah biarin aja gitu. Jadi kamu harus terus berani gitu. Iya, pastinya kalau kita punya, maksudnya kita mau menuju pasar tertentu gitu,
pasti nggak boleh takut untuk ya kita harus nge-create pasar itu sebetulnya tugas kita untuk kita nyiptain gitu. Kalau tadinya nggak ada ya harus dibikin ada dengan kita bikin usaha ini gitu. Kalau kita menyesuaikan dengan pasar yang ada malah susah, bener nggak sih Bu? Iya benar. Bener nggak Bu? Retail mungkin saya memang kasih harga yang murah, tapi kalau untuk jasa saya mikirnya orang itu pesen di pesta pinginnya kayak ada brandingnya dikit gitu Pak. Iya. Jadi ya, saya nggak mau Bangga kalau udah ya, bisa pesan di pesta ya, gitu. karena mungkin karena mahal, karena bagus, jadi saya pinginnya itu, jadi mereka keluar bawa balon dari sini, mereka seneng dan mereka bangga gitu bawa balon yang dari pesta. Iya betul. Intinya sih itu. Jadi bukan dari menurut saya pribadi, walaupun saya dari brand balon, intinya seperti Bu Yunike ini adalah hero-nya lah gitu. Jadi dia yang harus create brandnya sendiri, dan kalau brandnya itu kuat, ya otomatis ya kita cuma bisa support kan Bu. Tapi kalau brandnya itu kuat, kayak tadi Ibu bilang, dan saya rasa udah berhasil juga, customer yang datang ke sini pesan di pesta tuh kayaknya seneng karena mungkin ada sisi bangga, ada sisi reliable juga. Artinya ya kalau dibilang jam segini ya jam segini gitu datangnya. Kalau bisa mungkin 5 menit sebelum atau gimana. Kalau misalnya bakal telat pasti dikabarin gitu kan. Nah jadi namanya punya acara kan banyak deg-degannya kan Bu, maksudnya. Jadi kan kalau dari sisi dekorasi sudah tercover sama pesta, mantap gitu kan. Ada nggak sih kayak tuh dapat satu customer yang kayaknya baik banget gitu, kita jadi kayak pengen ngasih bonus gitu. Pernah nggak Bu kira-kira kayak gitu? Sering banget sih. Sebenarnya agak bertentangan sama ilmu, entah ilmu marketing atau ilmu apa penjualan deh. Tapi kayak iya memang sih setuju boleh, sih, kan? nggak boleh. Tapi kalau saya kayak aduh kok pengen gitu ya. Kalau saya sih pengen kasih ya kasih aja. Jadi tanpa ngarapin imbalan dia apa ya Pak ya maksudnya. Iya. Ya udah kasih aja. Entah itu efek kedepannya apa, pengen kasih saat itu ya kasih aja. Menurut Ibu, apa yang penting yang dulu kita nggak kepikir, mungkin ada pengalaman-pengalaman tertentu yang dulu nggak kepikir, sampai dengan pengalaman itu sekarang jadi sesuatu yang rutin? Kalau di sini seringnya sih orang jarang minta desain sih Pak. Oke. Cuma kalau untuk saya sendiri lebih enak sekarang itu ada desainnya yang saya bikin patokan untuk diri sendiri dan ya. Jadi seperti kayak SPK gitu ya? Ya itu jadi biar tahu ini balonnya warna apa, terus kayak panelnya warna apa kayak gitu. Kalau dulu kan saya hanya suruh ini ambilkan ini ya, tapi akhirnya balik lagi ke saya kacau ya, sendiri, kacau. Dan kalau dekor tuh sekarang Ibu selalu ikut atau kadang-kadang bisa ngelepas tim? Saya ngelepas, tapi saya usahakan selalu datang ya. Oke, mantap. Nah, Bu, sebagai dekorator nih, itu kira-kira pasti kan ada saatnya yang kayak buntu gitu, ide atau apa. Biasanya kalau Ibu tuh nyari inspirasi, apakah itu warna, apakah itu karakter. Nah, itu Ibu cari inspirasi gimana? Dari mana tuh? Saya kalau inspirasi dari IG, terus dari Pinterest. Sebanyak-banyaknya sih Pak, saya cari ide sebanyak-banyaknya. Dan yang penting kalau memang mau bikin sesuatu yang unik, jangan nyontek 100% itu aja. Jangan nyontek 100%, iya, jadi pasti. Ya, kita ganti-ganti apanya, terus yang sesuai sama style kita. Percaya diri lah ya istilahnya. Kadang-kadang mungkin nggak pede karena, aduh bagus nggak ya gitu ya, customer-nya suka nggak ya gitu ya. Sama dilatih terus aja ini permainan warnanya itu, jadi taste-nya dilatih aja terus. Nah, tapi kalau misalnya Instagram nih tadi, Ibu biasanya siapa sih yang kira-kira dikepoin? Saya keponya ke Instagramnya Sergei, karakter nih ya, karakter nih ya. Belum. Terus sama Patricia Godoy itu. Patricia Godoy. Jadi saya kepoin, saya lihat-lihat gimana cara bikinnya ini. Kok bisa hidup itu karakternya ya gitu. Sih kalau untuk dekorasi banyak banget sih inspirasi di IG sekarang udah cakep-cakep ya. Cakep-cakep. Di luar negeri mah cakep-cakep ya warna-warnanya. Bu, double staff atau enggak? Double staff kadang-kadang aja Pak. Jadi kalau untuk dekor double staff. Dekor double staff. Tapi
Kalau untuk twisting, saya masih nggak kuat kalau Oh ya, besar. iyalah. Kalau twisting enggak lah, twisting enggak lah. Tapi kalau untuk dekor kayak organik gitu-gitu Ya, udah besar punya kan? pokoknya kalau orangnya budgetnya mau, Hmm. kasih. Tapi walaupun kadang budgetnya nggak nuntut, tapi kalau warnanya saya rasa cantik Suka DS ya gitu, gitu. Heeh. ya udah saya coba aja sekalian promosi gitu. Oh, oke. Iya, soalnya namanya usaha nggak berani promosi ya, artinya nggak boleh ya kalau kita nggak punya kesempatannya, kapan kita mau nunjukin kebolehan kita ya. Iya, Gitu. benar. Dan jadinya nggak ada yang pesan juga gitu kan gitu. Ada nggak Bu bucket list Ibu yang belum tercapai, yang udah tercapai dan yang belum tercapai gitu? Bucket list dulu pada saat awal-awal mulai usaha nih tahun 2005 itu ada nggak bucket list? Oh, tahun 2005 tuh dulu pengennya seperti ini dan kok ternyata udah tercapai dalam berapa tahun. Dan saat ini yang belum tercapai itu apa? Ya, kalau untuk dari jasa, pada listnya mungkin yaitu bikin proyek-proyek di pemerintahan betul. Kalau yang untuk bisnis, pengen dilebarin lagi tokonya, jadi maksudnya ditambah lagi jenis penjualannya, apa itu barang-barangnya, ya itu. Oke. Dalam waktu dekat. Ya dalam waktu dekat nih. Ya. Kalau diperluas tuh istilahnya, jadi mau bikin toko kedua, ketiga gitu atau toko yang ini diperluas? Mungkin toko ini nanti dipakai yang lantai 2-nya atau ke basement-nya. Oke. Nah, Bu, penutup nih, kira-kira dari 15 tahun ini, Ibu ada nggak tips untuk pemain-pemain baru yang di Malang atau di luar kota, pastinya untuk bertahan dan nggak cuma bertahan aja ya, tapi flourish lah istilahnya, berkembang gitu di bisnisnya sehingga kayak Bu Yunike dari sewa sampai punya ya, walaupun melalui beberapa proses ya, pindah-pindah beberapa kali ya, 4 ini udah toko keempat tuh. Jadi kira-kira apa? Ya intinya sih kreatif aja, terus kreatif, terus jalan terus aja. Ya udah, cuek aja. Kalau orang mau bilang apa, mau kamu gini, cuek aja, jalan terus, jangan mudah menyerah, jangan pengen instan itu. Nggak boleh pengen instan. Dan yang terakhir ya nyerah sama yang di atas, pasrah aja. Pasrah aja. Kalau menurut Ibu Yunike nih, kira-kira nggak instan tuh berapa tahun sih? Kalau itu tiap orang kayaknya mestinya Beda-beda. Cuma ya kalau mungkin di didikan keluarga saya juga sih, maksudnya jangan mau cepet. Jadi Kuatin dasar dulu mungkin ya gitu. Kalau mau cepet-cepet takutnya malah nanti buyarnya cepat. Jadi mendingan kita ikutin prosesnya aja. Yang penting enjoy lah, kerja enjoy. Dan ikut kumpul-kumpul ya Bu ya? Iya pasti. Nah, ngumpul-ngumpul kenapa? Mungkin kan terakhir nih. Apa yang Ibu belajar dari komunitas yang udah ada, dan gimana caranya itu ngebantu bisnisnya Ibu gitu? Ya itu, kalau di komunitas kan memang terus terang saya kadang-kadang itu jarang ngomong. Tapi walaupun jarang ngomong, kita dapat ilmu loh. Jadi di komunitas masalah pricing, masalah pemilihan warna, masalah kayak cara bikinnya gimana, itu mereka saling bertukar ilmu sih saya rasa. Jadi kayak di IBAT sama di yang terbaru di Selonia juga, wah itu maksud saya udah oke banget dan bikin jadi awet muda. Awet muda, ya, termasuk saya. Oke Bu Yunike, kami terima kasih banyak udah diterima untuk boleh main-main ke toko Ibu. Semoga 2022 semakin flourish lagi, semakin mantap lagi, dan semoga beberapa bulan lagi lantai 2 lama basementnya sudah bisa dipakai gitu. Dan selamat, terima kasih banyak juga untuk supportnya untuk Ada5 untuk 2021. Kita tahu pandemi ini sebuah challenge ya, tapi ternyata kok usaha balon ya puji Tuhan bisa aja gitu. Jadi sekali lagi makasih Bu, kita pamit sampai di event berikutnya ya. Jadi pamit, yuk, bye.